Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radiusni dengan NIM 200160998 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya buat, yaitu tugas keterampilan berbicara tentang keterampilan berbicara dalam bentuk bertelepon. Baik, mari kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu etika dalam bertelepon. Etika dalam bertelepon adalah tata krama, sopan santun, tata pergaulan dalam bertelepon, baik itu menerima, menjawab kontak telepon, yang meliputi berbicara dengan jelas, tegas, terkesan ramah, dan bersahabat. Di dalam etika bertelepon, ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi kita ketika hendak menelpon ataupun menerima telepon dari seseorang. Di antaranya, yang pertama yaitu mengucapkan salam dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, mengucapkan salam wajib dilakukan dan mengenalkan diri agar lawan bicara kita tahu dengan siapa dia berbicara. Yang kedua, menggunakan bahasa yang formal dan sopan. Hal ini berguna agar tidak ada kesalahpahaman arti dari lawan bicara, sehingga mengetahui maksud dan tujuan dari pembicaraan. Yang ketiga, tidak berbicara dengan orang lain selagi menelpon. Ketika menelpon, kita harus fokus dalam satu pembicaraan saja, agar tidak ada kesalahpahaman dalam berbicara. Yang keempat, tidak berbicara sambil makan sesuatu atau mengunyah permen. Jika kita berbicara sambil makan, maka suara kita akan terdengar kurang jelas oleh lawan bicara dan bahkan dapat membuat kita tersedak karena makan sambil berbicara. Yang kelima, berbicara tidak terlalu banyak basa-basi. Nah, jika terlalu banyak basa-basi, akan menambah biaya telepon, menyita waktu dan membuat lawan bicara kita merasa bosan. Yang keenam, tidak berbicara dengan nada kasar apalagi membentak. Ini akan membuat kesan seperti marah-marah dan membuat lawan bicara kita merasa dimarahi sehingga ia akan mengakhiri pembicaraan. Nah, ini perlu diperhatikan. Selanjutnya, nada dan intonasi bicara tidak terkesan malas atau tidak ramah. Hal ini akan menyebabkan lawan bicara merasa malas pula untuk berbicara dan malas meladani atau bahkan tidak menghiraukan apa yang sedang kita bicarakan. Selanjutnya, mencatat pesan atau pembicaraan. Jika ada pesan yang disampaikan oleh lawan bicara, maka semua pesan wajib dicatat agar tidak lupa akan pesan yang harus disampaikan nantinya. Yang terakhir, sampaikanlah pesan kepada orang yang dituju si penelpon. Jika orang yang menelpon ini menitipkan pesan kepada kita, maka kita harus menyampaikan pesan itu. Jika ada pesan, maka pesan itu wajib disampaikan karena setiap pesan itu pasti penting bagi si penerima pesan. Baik, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu bahasa dalam bertelepon. Ketika berbicara melalui telepon, seseorang harus menggunakan kalimat efektif agar informasi dapat diterima dengan jelas dan efisien. Kalimat efektif ini berciri-ciri yang pertama, disusun dengan kata-kata yang singkat dan bermakna lugas. Yang kedua, menginformasikan maksud atau pesan kepada mitra bicara sistematis. Bahasa mencerminkan bangsa. Begitu kata pepatah. Pepatah itu mengandung arti bahwa tutur kata atau bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan kepribadian kita. Demikian juga kita ketika bertelepon dengan berbagai mitra bicara. Kita perlu bertutur kata sesuai dengan konteks pembicaraan, seperti apa yang kita bicarakan, dengan siapa kita berbicara, dan dalam situasi yang bagaimana kita berbicara. Berbicara dengan teman sebaya misalnya. Tentu berbeda situasinya jika kita berbicara dengan orang yang dihormati. Kita perlu memperhatikan penggunaan kata ganti, kata acuan, kata panggilan.
atau kata gelar sesuai dengan konteksnya. Kita juga perlu mempertimbangkan perbedaan nilai rasa sebuah kata yang kita gunakan ketika bertelepon dengan berbagai mitra bicara. Kata sapaan seperti Anda atau kamu, misalnya, memiliki nilai rasa yang kurang santun jika digunakan untuk menyapa orang yang lebih tua atau dihormati. Baik, mari kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu langkah-langkah bertelepon. Di dalam bertelepon ini ada dua hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang, yaitu yang pertama menerima telepon dan yang kedua yaitu menelepon. Dalam menerima telepon ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu yang pertama, segeralah angkat telepon jika berdering. Yang kedua, ucapkanlah salam begitu Anda mengangkat telepon. Yang ketiga, bila penelpon menanyakan orang lain, tanyakan nama dan identitas orang yang dicari. Yang kelima, bila orang yang dituju tidak ada di tempat, maka beritahukan dengan sopan dan tawarkan pada penelpon untuk meninggalkan pesan. Yang terakhir, setelah menyelesaikan pembicaraan dengan penelpon, sebaiknya mengucapkan salam dan jangan meletakkan gagang telepon mendahului penelpon. Tunggu sampai gagang telepon diletakkan atau telepon ditutup selama 2 atau 3 detik oleh penelepon. Langkah yang kedua yaitu ketika menelepon. Hal yang harus dilakukan ketika kita menelepon yaitu yang pertama, siapkan nomor telepon yang akan dihubungi. Yang kedua, tekan nomor telepon yang dituju dan bila sudah tersambung dengan pihak yang dituju sudah mengangkat, ucapkanlah salam. Sebelum mengutarakan maksud dan tujuan, pastikan bahwa nomor yang dituju itu benar. Yang ketiga, sebutkan identitas diri. Dengan jelas, lalu kemukakan keinginan Anda untuk berbicara dengan orang yang dituju. Yang terakhir, berikanlah selalu kesan ramah dan ucapkan salam penutup untuk mengakhiri pembicaraan. Dan materi yang terakhir, yaitu praktik dalam bertelepon. Bagi kita yang ingin bertelepon, perlu diperhatikan praktik-praktik yang harus dilakukan. Yang pertama, pegang gagang telepon dengan baik menggunakan tangan kanan. Tempelkan telepon dekat telinga dengan benar. Sebaiknya, mikrofon jangan terlalu dekat dengan mulut. Yang kedua, usahakan nafas kita saat bicara di telepon tidak terdengar seperti mendengus. Yang ketiga, ucapkan salam. Yang keempat, tanyakan identitas penelpon. Yang kelima, gunakan smiling voice dan pitch control selama pembicaraan berlangsung. Yang keenam, simak baik-baik pesan dan kalimat penelpon. Yang ketujuh, apabila Anda tidak mengerti, tidak ada salahnya Anda mengulangi pertanyaan. Yang kedelapan, akhiri pembicaraan dengan salam. Dan yang terakhir, letakkan gagang telepon dengan benar dan pas Anda pada posisinya. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan sekarang ini. Semoga semua materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.